Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Di video kali ini saya mau mengatakan sebuah keresahan yang selama ini saya rasakan. Saya banget ngerasa ini yang namanya aja resah kan, kalau nggak diomongin itu malah bisa bikin jadi beban tersendiri ya untuk saya. Jadi gini ya, akhir-akhir ini saya tuh sering banget menerima pesan yang isinya minta dicarikan istrinya di Malaysia. Lalu ada juga seorang istri yang minta bantuan kepada saya untuk dicarikan suaminya yang ada di Malaysia ini yang sudah lama nggak menghubungi dia. Bukan 1-2 pesan gitu enggak, tapi banyak banget. Dan hal seperti ini sudah membuat saya tuh jadi agak-agak gimana gitu ya. Dan kadang-kadang saya mikirnya apa sih sebenarnya yang dipikirin sama orang yang minta nyariin pasangannya ke saya itu. Yang mereka carikan ini adalah orang dewasa ya, yang sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, yang punya pikiran sendiri, yang punya keputusan sendiri. Kenapa jadi saya yang disuruh nyariin gitu loh? Ini bener lah, tolong lah ya, mohon maaf banget ini saya nih. Tolong jangan minta hal beginian sama saya. Saya nggak bisa bantu. Dan saya juga nggak bisa nih keliling-keliling Malaysia ini untuk nyariin suami Anda ada di sini atau ada di sini atau istri Anda ada di mana. Saya mau keliling-keliling mengitari Malaysia yang besar ini kan nggak mungkin ya. Dan saya juga nggak bisa ya ikut campur dengan urusan dalaman rumah tangga Anda itu. Ini nanti saya bacain deh contohnya seperti apa. Pokoknya di sini pada intinya saya tuh mau bilang, jangan beranggapan saya ini bisa membantu semua permasalahan Anda. Permasalahan istri Anda, atau permasalahan suami Anda, atau pasangan Anda yang selingkuh di Malaysia ini. Intinya permasalahan rumah tangga saya nggak bisa ikut campur. Ada yang kirim WhatsApp, kirim DM di Facebook, kirim DM di Instagram saya, bahkan ada juga yang kirim email ke saya. Dan untuk Anda tahu ya, saya baca kok semuanya itu. Baca saya itu. Dan kalau saya ini baca masalah-masalah orang yang segitu banyaknya, itu benar-benar saya jadi kena mental sendiri. Saya stres loh jadinya. Masalah yang Anda tulis itu masuk nih ke otak saya, nancep di sini. Masuk juga ke hati saya. Dan nggak pergi-pergi, yang ada saya tuh jadi beban gitu. Nih contoh kasusnya seperti ini nih ya, saya kasih 2 contoh nih. Masalah orang yang seharusnya, ini benar-benar mohon maaf banget ya, mohon maaf banget, ini bukan urusan saya. Dan tolong, jangan minta tolong hal seperti ini kepada saya. Nih saya bacakan ya. Dan ini saya akan tutupi identitasnya. Saya bacakan ya. Selamat pagi Mbak Ika, saya minta tolong carikan istri saya. Dibawa kabur sama orang Pakistan yang bernama Ali. Dia kerja jahit di daerah Setapak. Tolong saya, istri saya bernama Ayu Widya Astuti, umur 24 tahun. Tolong carikan dia. Nah, permintaan pertolongan seperti ini jelas tidak bisa kami uruskan. Tidak bisa kami juga cari-cari istrinya. Dan mungkin istrinya ada yang nonton YouTube ini yang namanya Ayu Widya Astuti. Coba hubungi suamimu itu ya, sampai suamimu cari-cari ke saya loh. Kalau memang sudah nggak cinta ya sudah, hubungi aja suaminya. Tapi jangan ngomong sama saya. Apalagi minta saya datangi kedai itu. Kan nggak mungkin. Saya mau datang ke kedai itu, terus saya cari-cari mana nih yang namanya Ayu nih. Kamu pacaran ya sama yang namanya Ali orang Pakistan itu? Kan nggak mungkin, impossible saya akan berbuat seperti itu. Atau buat Anda yang nonton video ini, coba kasih masukan kepada si suaminya yang mencari istrinya itu, apa yang harus dia lakukan. Kemudian ada lagi permasalahan rumah tangga yang seharusnya saya juga nggak bisa menolong ya. Pasti saya nggak bisa nolong ini. Nah, ini ada lagi. Saya mau Mbak Ika menolong dia. Saya ada teman orang Jawa Barat yang hidupnya sangat menderita di KL ini. Suami teman saya itu orang Malaysia, penagih dadah, melakukan KDRT, tidak menafkahi anak istri, dan masih banyak perlakuan tidak baik lainnya pada istrinya. Saya sudah kasih tahu teman saya untuk mengadukan masalahnya pada Mbak Ika. Jangan ngadu kepada saya, karena saya juga nggak bisa bantu. Karena teman saya itu sudah terancam nyawanya karena ugutan-ugutan menyeramkan dari suaminya. Dia mau melarikan diri tapi tak tahu harus kemana karena mertuanya sendiri setali 3 uang dengan anaknya. Saya kasihan sama teman saya itu. Sudah pernah report polis katanya, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Anaknya udah 3 Mbak, masih kecil-kecil. Pakai visa suaminya tinggal di sini. Anaknya semua warga negara Malaysia. Kalau ada masa dan kemudahan, sudi kiranya Mbak Ika memberikan jalan keluar untuk dia. Apa jalan keluarnya? Ya kalau memang nggak tahan dengan suaminya, pulang ke Indonesia. Terima kasih banyak-banyak ya Mbak Ika. Semoga Mbak selalu diberikan kesehatan yang baik dan dimudahkan urusannya, karena Mbak Ika sudah banyak membantu kawan-kawan yang bermasalah. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah,
Permasalahan seperti ini kan seharusnya bukan kepada saya ya ditujukan, bukan juga kepada orang lain. Kita punya keputusan untuk diri kita sendiri. Hidup itu pilihan. Pilih kehidupan mana yang terbaik untuk kita. Mungkin yang nonton ini juga mau memberikan solusi untuk permasalahan yang kedua, karena yang namanya seorang istri banyak juga yang tidak dinafkahi. Makanya banyak juga yang jadi pekerja ke Malaysia ini. Kemudian juga kalau suaminya penagih dadah, ya itu juga sudah masalah lain lagi. Laporkan saja ke polisi, karena kan perkara dadah di Malaysia ini undang-undangnya sangat berat. Bisa saja suaminya akan dijerat hukum. Jadi itu adalah dua pesan yang selalu dikirimkan kepada saya, hampir sama, dan itu yang tadi hanya sebagai contoh aja dari sekian banyaknya permasalahan yang sering diutarakan kepada nomornya KKB. Sekali lagi, nomornya KKB itu hanya untuk pengurusan pulang. Masalah-masalah lainnya tentunya kita mohon maaf banget nggak bisa bantu, apalagi masalah rumah tangga. Ada juga yang minta istrinya mau lari dari rumah suaminya, minta saya yang jemput. Itu juga nggak bisa saya lakukan. Yang ada saya bisa bermasalah dengan hukum di sini. Nanti suaminya melaporkan saya, katanya saya membawa lari istrinya. Jadi repot lagi kan urusannya. Aduh, itu ya namanya hidup itu memang banyak rintangan. Kalau banyak rantangan, catering namanya. Joke. Oke, sekian untuk keresahan saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini bisa Anda pahami ya. Bukannya saya nggak mau bantu, tapi memang saya nggak akan bisa bantu. Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya bukan Superman yang bisa terbang untuk ngambil Anda, untuk membawa lari Anda. Jelas nggak bisa. Sekali lagi mohon maaf, jangan kirim permasalahan rumah tangga kepada kami. Dan saya doakan untuk Anda yang saat ini punya permasalahan rumah tangga, mudah-mudahan masalahnya segera diselesaikan, ada solusinya, dan juga Anda punya kehidupan yang bahagia tentunya. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.